Pernah nggak sih kamu ngerasa antre toilet itu nyebelin banget? Nah, sekarang bayangin, itu kejadian di negara sekelas Jepang. Yes, negara yang terkenal super rapi, disiplin, dan teknologinya canggih. Ternyata lagi punya masalah yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede banget. Kekurangan toilet wanita di ruang publik. Kedengarannya simpel ya, tapi ini serius. Di banyak tempat umum, kayak stasiun, mall, sampai venue acara, antrean toilet wanita di Jepang itu bisa panjang banget. Bahkan sampai bikin orang harus nunggu lama, cuma buat kebutuhan dasar ini. Dan di sini kita mulai mikir, kok bisa negara semaju itu kecolongan hal kayak gini? Ternyata alasannya cukup masuk akal, tapi juga agak bikin geleng-geleng. Secara umum, perempuan memang butuh waktu lebih lama di toilet dibanding laki-laki. Belum lagi faktor lain kayak kebutuhan tambahan atau kondisi biologis. Masalahnya, jumlah toilet wanita seringkali lebih sedikit daripada toilet pria. Jadi kebayangkan, waktunya lebih lama, jumlahnya lebih sedikit. Ya jelas antreannya mengular. Dan ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal keadilan fasilitas publik. Yang menarik, pemerintah Jepang akhirnya mulai sadar. Mereka lagi mempertimbangkan untuk memperbaharui standar jumlah toilet wanita di fasilitas umum. Artinya, mereka mulai ngikutin realitas zaman sekarang, di mana perempuan makin aktif kerja, makin sering beraktivitas di luar rumah. Dan jujur ya, ini patut diapresiasi. Karena nggak semua negara mau mengakui kekurangan sekecil ini, apalagi sampai dijadikan isu nasional. Tapi di sisi lain, ini juga jadi kritik keras. Gimana mungkin negara yang terkenal futuristik punya masalah dasar yang sebenarnya bisa diprediksi dari dulu? Ini nunjukin satu hal penting. Kemajuan teknologi nggak selalu berarti semua aspek kehidupan sudah adil dan merata. Sekarang, Jepang juga lagi nyari solusi. Mulai dari teknologi buat nunjukin toilet kosong, sampai desain toilet yang lebih fleksibel di tempat ramai. Keren? Iya. Tapi harusnya ini udah jadi standar dari awal bukan? Dan dari sini kita bisa belajar sesuatu. Kadang kemajuan sebuah negara itu bukan cuma soal gedung tinggi atau teknologi canggih, tapi soal hal kecil yang benar-benar dirasakan masyarakat setiap hari. Jadi menurut kamu, ini cuma masalah sepele atau justru bukti kalau kesetaraan itu masih butuh perjuangan?